Celita Kurniawati Harifa, NIM 52311420119, Stambuk 2023, Prodi Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, ingin memaparkan penjelasan materi dari bab 1 sampai bab 7. Sebelum itu, saya berterima kasih kepada Bapak Izzuddin Syah Isregar, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah ISBD, yang telah memberikan tugas atau ujian ini kepada saya. Baik, saya akan memulai dari bab yang pertama, tentang ilmu sosial dan budaya dasar. Ilmu sosial dan budaya dasar atau ISBD merupakan kajian ilmiah yang berfungsi membentuk wawasan dan kepekaan sosial budaya mahasiswa agar mampu memahami serta menghadapi berbagai persoalan kemanusiaan secara arif dan kritis. ISBD juga menelaah interaksi antara manusia sebagai individu, makhluk sosial, dan makhluk berbudaya. Melalui pemahaman ini, diharapkan peserta didik memiliki kemampuan berpikir rasional, bersikap toleran terhadap perbedaan, dan berperilaku sesuai nilai kemanusiaan universal. Manusia dan kebudayaan. Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang diperoleh melalui proses belajar. Hubungan manusia dan kebudayaan bersifat timbal balik. Manusia menciptakan kebudayaan, dan kebudayaan membentuk perilaku manusia. Unsur-unsur kebudayaan meliputi bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian, religi, serta kesenian. Seterusnya, bab 3, yaitu manusia dan peradaban. Peradaban merupakan manifestasi tertinggi dari kebudayaan yang mencakup kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, tata nilai, sistem sosial, dan kompleks. Manusia sebagai makhluk berakal dan berbudaya menjadi penggerak utama dalam proses lahir, berkembang, dan runtuhnya suatu peradaban. Sejarah menunjukkan bahwa peradaban berkembang melalui kemampuan manusia mengelola sumber daya, mengatur kehidupan sosial, serta memelihara nilai moral dan spiritual. Bab 4 yaitu manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Manusia memiliki dua dimensi utama. Yang pertama sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Sebagai individu, manusia memiliki kepribadian, potensi, dan kehendak yang membedakan dari orang lain. Namun, sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup terpisah dari masyarakat karena memerlukan interaksi, komunikasi, dan kerjasama dengan sesama. Proses sosialisasi membentuk karakter dan nilai-nilai kemanusiaan dalam diri seseorang. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial harus dijaga agar tercipta keharmonisan dalam kehidupan bersama. Bab 5 yaitu manusia, nilai, moral, dan hukum. Nilai, moral, dan hukum merupakan tiga aspek yang saling berkaitan dalam mengatur perilaku manusia. Nilai adalah ukuran yang menentukan sesuatu yang dianggap baik, benar, dan pantas. Moral berkaitan dengan perilaku manusia dalam menjalankan nilai-nilai tersebut. Sedangkan hukum merupakan sistem aturan yang dibuat untuk menegakkan keadilan dan ketertiban sosial. Nilai moral menjadi dasar pembentukan hukum, sementara hukum memberikan kekuatan untuk menegakkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam memahami hubungan antara nilai, moral, dan hukum, manusia diharapkan dapat bertindak secara etis, adil, dan bertanggung jawab. Seterusnya yaitu bab 6, keragaman dan kesetaraan, membangun masyarakat inklusif. Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dengan berbagai suku, agama, ras, bahasa, dan budaya. Keragaman ini merupakan kekayaan nasional yang harus dikelola dengan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu tanpa diskriminasi. Terakhir yaitu bab 7, manusia, sains, teknologi, dan seni. Perkembangan sains, teknologi, dan seni merupakan hasil dari daya cipta manusia dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya. Sains memberikan pengetahuan rasional dan sistematis tentang alam serta kehidupan. Teknologi merupakan penerapan ilmu pengetahuan untuk mempermudah kegiatan manusia, sedangkan seni merupakan ekspresi, keindahan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Demikian hasil materi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata atau penyebutan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.